وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Syariat sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki disyariatkan tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Sekali lagi disyariatkan. Artinya ada aturan yang memerintahkannya. Tinggal khilafnya di situ wajib atau tidak. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sholat berjamaah diperintahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, masyhur, serta ijma kesepakatan kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah termasuk amal ibadah syiar Islam yang agung. Barang siapa yang beranggapan sholat sendirian lebih utama daripada jamaah, maka dia telah keliru dan sesat. Lebih sesat lagi jika beranggapan tidak ada sholat berjamaah kecuali di belakang imam yang maksum, sehingga mereka menjadikan masjid sepi dan sholat berjamaah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya mereka meramaikan masjid dengan kebidahan dan kesesatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini ada loh orang-orang kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang dia itu berkumpul dalam satu organisasi, satu jamaah tertentu, membaiat orang tertentu menjadi imamnya, terus berpendapat kalau sholat tidak di belakang imamnya, sholatnya tidak sah. Bahkan parah lagi, dia kemudian untuk membungkus ya keyakinannya, dia kemudian mengajarkan kepada pengikutnya, kowe nek sholat jamaah nih atau sholat munfarid. Mergo jamaahmu karo sing dudu imammu itu ora sah. Ada orang-orang kayak gitu. Sampai Jumatan aja dicari masjid kelompoknya. Bahkan sampai di masjid khotbahnya pakai bahasa Arab. Dia dewe ya ora mudeng, bahkan jangankan dia khotibe ya ora paham gitu. Maka ini sebuah ironi akhir zaman khususnya di negeri Indonesia ini. Dan tokohnya dulu pernah mendatangi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika masih hidup. Kemudian dia membawa ke buku-buku keyakinan kelompok ini, buku-buku yang disusun oleh kelompok ini. Kemudian ditanyakan, ya saya kami di Indonesia punya kelompok dengan gerakan begini, 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 dan ini kitab-kitabnya. Kata saya itu, aku sudah dengar tentang kelakuan kalian, kalian itu orang-orang sesat, sana pergi. Diusir itu oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika masih hidup. Beliau sekarang sudah wafat tahun 2018 yang lalu meninggal. Maka ini sebuah petunjuk dari ulama, ini sebuah pernyataan tegas dari ulama bahwasanya ya kaum muslimin tidak boleh dikotak-kotakkan. Artinya kalau kalian mengikuti ormas tertentu, maka jangan sampai punya pendapat bahwasanya ormas ini menjadi gerbang masuk surga. Bukan. Ormas itu adalah wasilah kita untuk menjadi orang-orang yang lebih banyak beramal solih. Itu yang paling benar. Artinya kalau kemudian kamu masuk satu ormas, kemudian di ormas itu ya ngajak kamu untuk membantu orang-orang susah, menyelamatkan orang-orang yang kena musibah, kemudian membagikan makanan dan seterusnya, menyelamatkan kaum muslimin, itu ormas yang baik. Tapi kalau kemudian ormas itu kemudian dalam doktrinasinya mengatakan sing ora melu awake dhewe itu sesat, masuk neraka, kafir, dolun, mudilun, dan seterusnya, maka ini adalah ormas yang salah. Aku yakin ini salah. Karena apapun casing kita, ormasnya, apakah NU, apakah Muhammadiyah, atau yang lainnya, maka kita adalah bersaudara. Ketika di masjid itu adalah saudara kita. Bahkan bahkan ketika kita kemudian pakai casing orang-orang awam sekalipun, artinya kita melihat orang-orang awam sekalipun, walaupun misal dia belum memahami pengamalan-pengamalan agama sesuai dengan sunnah, tapi ada yang sholat sebagai ahlu kiblat, maka dituliskan di banyak kitab akidah, mereka adalah saudara kita. Ya, mereka adalah saudara kita yang berhak kita tolong, yang berhak kita jawab salamnya, yang berhak kita bantu ketika kena musibah, yang berhak kita kasih senyum. Ya, dan itu berlaku semua hak seorang muslim kepada orang-orang yang masih sholat. Jangan sampai kemudian ya karena beda ormas gitu kan, maka kemudian akhirnya malah berantem. Dan itu bukan perkara yang dibenarkan dalam agama. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah ya, bahwasanya ada orang-orang yang tidak berpendapat sahnya jamaah kecuali di belakang imam yang dimilikinya. Ini orang-orang Syiah, orang-orang LDI gitu kan, itu perkara-perkara yang hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan ormasnya, tertipu dengan duitnya, tertipu dengan penggelontoran dananya ya. Jangan sampai. Artinya kalau kamu ikut di satu ormas, maka pastikan di situ menjadikan kamu lebih baik. Lebih baik dalam bersosial, lebih baik dalam bermasyarakat, lebih baik dalam membantu orang, lebih semangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu ormas yang baik. Tapi kalau kemudian dengan masuk di situ kamu jauh dari orang tuamu, kamu galak sama orang tuamu, sama masyarakat kamu kejam dan seterusnya, omonganmu menyakitkan, maka kamu harus introspeksi. Bahwasanya apakah ormas yang tak ikut ini benar apa enggak. Demikian yang bisa kita
sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.